Kok ini nggak ada yang teriak? Kok enak bubarin organisasi tanpa proses peradilan? Nggak boleh itu. Bapak mengatakan pemerintah yang salah. Iya. Ya, pemerintah menutup FPI itu salah. Saya harus bela pemerintah. Mestinya 560 anggota dewan tuh berteriak, lepaskan Habib Rizik. FPI kenapa tidak bisa diterima sebagai organisasi di Indonesia? Karena di ADART-nya, dia tidak mau mengubah kata-kata bahwa FPI berlandaskan pada syariah yang secara khafah di bawah khilafah. Saya mata kepala sendiri dan saya alami sendiri, nggak seperti itu. Jadi kalau sekarang mau dicari-cari kasus ya banyak. Saya oke. Tapi khusus kalau Habib Rizik dibilang intoleransi, itu musim Covid, wihara tertua di petak 9. Nggak diminta loh. Dia datang bawa semprot-semprotan. Sampai pengurus wihara bingung. Semuanya berterima kasih. Ini contoh korban, Pak Lius. Pak Lius juga nyebut bahwa mereka datang ke wihara terus nyemprot. Saya nggak tahu Pak Ade Armando mungkin punya kemarahan, kebencian sama teman-teman FPI. Kalau FPI udahlah, nggak ada kata maaf terhadap mereka. Ya, Rizik bilang apa soal Kristen? Apa? Bapak nggak tahu? Ya, saya agamanya kan Buddha. Ya, jadi Bapak nggak peduli sebetulnya bahwa dia menghina Kristen. Dia menyebut siapa bidannya kelahiran Yesus. Itu penghinaan luar biasa. Nyemprot. Yang mukulin orangnya gimana? Yang bunuh orangnya gimana? Yang bakar-bakarnya gimana? Masa itu dimaafkan? Yang di Cikesik tahu nggak? Tahu Cikesik nggak? Janji saya bikin kejutan. Polda Metro Jaya menangkap Lis Sungkarisma karena juga terkait dengan kasus makar dan penyebaran berita bohong. Lis ditangkap petugas di kediamannya di kawasan Jakarta Barat. Pokoknya saya hadepin semua, mana ada takutnya kita. Saya nggak akan jawab satu patah kata pun. Pada saat Lis ditangkap di apartemen Hayam Wuruk, ia sedang bersama dengan seorang wanita yang bukan merupakan istrinya. Nggak adil lah inilah. Ini apa nih? Jadi saya kayak dituduhnya makar. Mas ya. Tuh. Ntar saya jatuh loh. Indonesia itu dulu kedatangan Islam itu tidak pernah dipertentangkan antara Islam dan negara, sehingga diskusi itu sudah salah karena para wali itu tidak pernah mempertentangkan Islam dan keindonesiaan atau kebinekaan. Saya ingatkan kepada semua umat Islam, siapkan senjatamu, kalau besok ada panggilan jihad, siap tidak? Untuk itu saya minta pada Kapolri, Panglima TNI untuk menindak secara tegas. Jangan hanya sekedar himbauan-himbauan saja. Kalau Anda tidak mau ada revolusi berdarah, kalau tidak mau ada yaitu revolusi sosial masyarakat saudara, ya perbaiki. Kepada aparat keamanan, pemerintah meminta untuk tidak ragu dan bertindak tegas. Jangan coba-coba pokoknya, jangan coba-coba. Kalau perlu FPI bubarkan aja itu, bubarkan saja itu, ya. Negara itu melindungi segenap bangsa, itu tugas negara itu. Apakah dia ulama, apakah dia ini, apakah dia ini? Polri adalah pelindung dan pengayom masyarakat. Polri hadir untuk menyelamatkan jiwa masyarakat. Tapi harus diikuti dengan pengawasan dan penegakan aturan secara konkret di lapangan. Jadi siapapun yang akan mengganggu keselamatan jiwa masyarakat, saya akan lakukan penegakan hukum yang tegas. Kalau Anda tidak mau ada revolusi berdarah, ayo revolusi sekarang juga. Ayo revolusi. Sementara kelompok yang menjilat pemerintah sudah dibiarkan mereka melakukan kesalahan. Jangan seenaknya sendiri seakan-akan dia paling benar. Tidak ada itu. Siapa saja yang salah proses. Langsung main pegang, main tahan, main borgol, kurang ajar. Saya dukung langkah yang dilakukan oleh Pangdam Jaya, bahwa pemerintah akan menindak tegas dan melakukan penegakan hukum. Jangan kita biarkan persatuan dan kesatuan bangsa itu hilang atau dikaburkan oleh provokasi dan ambisi yang dibungkus dengan berbagai identitas. Penistaan agama,
organisasi ulama, kenapa kau nggak periksa dulu? Jadi jangan begitu udah merdeka, dapat jabatan, gaji gede, enak-enakan, ulama dikriminalisasi. Tapi jangan terus bahasanya kriminalisasi yang salah. Untuk membangun sebuah emosi, istilah-istilah itu dikedepankan. Saya juga tidak memberikan toleransi pada siapapun juga yang akan mengganggu keamanan dan yang mengganggu persatuan negara yang amat kita cintai ini. Bentrok pecah setelah polisi memblokade akses dari Jalan I Gusti Ngurah Rai menuju Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Massa yang terus menyerang selanjutnya ditembak meriam air oleh polisi. Polisi berusaha membubarkan kerumunan di kawasan Pondokopi. Dalam ini kaitan dengan ada juga yang membawa orang berbahaya seperti ketapel dan senjata tajam, satu orang. Nah, sisanya juga ada kaitannya dengan anak-anak ya masih di bawah umur. Nah, tentunya kita khawatir nanti dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kita amankan terlebih dahulu, masih proses. Butuh waktu lebih dari 2 jam untuk membubarkan massa sekaligus mengembalikan situasi kembali kondusif. Keputusan hukum ini merupakan sebuah tanda jelas bahwa negara saat ini tidak akan lagi bermain-main dengan kelompok-kelompok radikal dan ekstrim. Sudah terlalu lama negara ini diteror oleh kelompok-kelompok pemecah belah bangsa. Mereka sudah lama menyebarkan ketakutan dan kebencian. Untuk waktu yang lama, rakyat berharap negara hadir untuk mencegah kehancuran Indonesia. Kita tidak akan memberikan ruang untuk perusuh-perusuh yang akan merusak negara kita dan merusak negara kesatuan Republik Indonesia. TNI dan Polri akan menindak tegas sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Indonesia itu dulu kedatangan Islam itu tidak pernah dipertentangkan antara Islam dan negara, sehingga diskusi itu sudah salah karena para wali itu tidak pernah mempertentangkan Islam dan keindonesiaan atau kebinekaan. Tegakkan hukum yang adil, yang salah proses hukum sesuai dengan hukum yang setimpal. Tapi pada level teknis atau kefiyah apa mungkin? Karena secara umum Rasulullah ngendikan bahwa kamu harus mengikuti al-jamaah. Fa inna yadallahi ma'al jamaah. Jadi jangan coba-coba ada pihak yang menghalangi tabligh akbar kami. Satu, bahwa para wali itu misinya dakwah. Di mana-mana dakwah itu pasti ketemu yang berbeda. Mulai beda agama, beda pilihan madhab, beda tradisi, beda kultur. Jadi itu tidak perlu dipertentangkan, tapi malah itu jadi lahan dakwah. Sehingga kita-kita ini kalau diminta diskusi hubungan negara dan agama, malah bingung. Memangnya kenapa? Serahkan senjata. Baik, kita akan bawa senjata, kita serahin. Kita serahkan sebagian senjata kita. Kita simpan sebagian yang lain untuk jaga-jaga sudah. Kira-kira jelas tidak? Kurang hebatnya FPI, FPI itu dipimpin oleh seorang Habib. Itu di Jakarta juga ada kuat besar. Kalau niat baik semua umat Islam sedunia punya niat baik semua. Aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam. Saya dan keluarga siap setiap saat untuk menghadapi mati syahid ya. Kami tidak akan pernah mundur selangkah pun juga. Menurut jenengan Habib Rizik itu, Habib Rizik itu zuriat Rasul, nahi mungkar itu pasti baik. Tapi saya juga bilang Pak Quraisyab ya orang alim juga zuriat Rasul, dan cara pandang Pak Quraisyab ya kayak begitu. Para penyerang, para penyergap, para penguntit, saudara yang kami semula juga mereka bandingkan penjahat, saudara yang ingin mencelakai kami, kami akan kejar siapapun yang terlibat dalam korban. Kalau sampean mengidolakan Habib yang keras karena itu Habib, Pak Quraisyab apa tidak? Habib, beliau juga profesor doktor orang ahli tafsir. Dan beliau tenang saja. Pada seluruh anggota FPI maupun juga pengurus maupun juga simpatisannya, wabil khusus pendukung Imam Besar Front Pembela Islam, Imam Besar Umat Islam Indonesia Al-Habib Muhammad Rizik bin Hussein Syihab, ayo tetap semangat. Sebagai pengurus Majelis Riyadhus Sabatin Wilayah Ciawi Kabupaten Bogor mengingatkan bahwa Habib Rizik Syihab adalah imam besar FPI, bukan imam umat Islam. Karena organisasi itu kan apa? Musiman. Misalnya di Mesir bisanya Ikhwan, kalau di Irak bisa Partai Ba'ath,
Di Indonesia bisa Golkar, bisa HTI, bisa NU. Makanya saya katakan organisasi itu apa? Musim. Tentang niat ingin mempersatukan umat Islam sedunia. Saya pikir semua umat Islam, tiap kiai masih pas tukaran lah ya tetap wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafar. Dengan dia bikin organisasi sendiri, tidak mau ikut NU atau Muhammadiyah, bukti dia sendiri bikin perpecahan kan. Kalau dia hati legowo, ngapain tidak milih yang sudah ada dan berjalan? Sudah saatnya umat akan melakukan jihad untuk kembali memerdekakan Indonesia, sudah. Takbir. Karena bikin yang baru-baru malah bingung kan. Setiap orang karena punya klaim fahamnya sendiri kemudian bikin ada HTI, ada Jamaah Tabligh, ada DI itu semua kan karena dari kekecewaan-kekecewaan itu. Tiap kecewa enggak? Jadi sampean jangan terjebak. Sampean sebagai orang modern jangan terjebak. Kalau niat itu baik semua. Tapi ketika muni mempersatukan umat Islam dengan dia bikin organisasi sendiri dengan nama sendiri itu nambahi jumlah perpecahan. Dari Sabang sampai Merauke kita turun ke jalan lengserkan siapapun presiden. Lebih baik rezim zalim dan curang ini yang bubar dan segera bubar. Tapi nak ono jamaah napa MTA wonten napa Hizbut Tahrir wonten macam-macam niku. Mulane cocok ra cocok rasa mutu. Nek ora cocok ya juga organisasi dhewe. Itu malah wae. Sing tercatat tuh ning Depak 215 aliran nang Islam iki. Makanya kriteria demokrasi itu di baratlah demokrasi adalah hak untuk hidup, memilih agama, memilih kepercayaan. Tapi tetap pada bingkai aturan. Cuma aturan itu yang mereka tidak mau, milih Islam lah apa, milih konstitusi hukum positif, yaitu hukum-hukum legal-ilegal. Tapi tidak bisa, hidup tanpa aturan tidak bisa, karena tentu kita terkait sama hak orang lain. Dia sebut presiden yang akan datang, yang akan dilantik pada bulan Oktober tahun 2019 adalah presiden ilegal. Ketika kebenaran itu ternyata tidak sesuai dengan perilaku pejabat atau perilaku sebuah pemerintahan itu kayak apa? Bagaimana ketika kebenaran itu benturan dengan pejabat-pejabat yang korup, yang salah, dengan hukum-hukum pemerintahan yang salah, itu gimana? Bahwa saat demikian kita wajib ingkar tapi tidak harus perang. Ini panduan saat kita sebagai orang soleh ngadepi pejabat-pejabat yang nakal. Kalau saya ajak turun ke pom istana, siap tidak? Siap tidak? Takbir! Pemimpin ini bisa pejabat, bisa pemimpin kultural, pemimpin ormas, pemimpin umara, jamu amir. Ketika kita melihat pejabat yang mungkar, yang nggak bener, apalah nukotil hukum, ono tora merangi kita, ing umara. Napa boten diperangi nawan ya Rasulullah, kudeta mawon. Saya ingatkan kepada semua umat Islam, siapkan senjatamu. Siapkan senjatamu. Kalau besok ada panggilan jihad, siap tidak? Siap tidak? Ini loh, ini hadis sahih bahwa ajaran Nabi untuk melihat kemungkaran itu tidak ada. Yang ajarannya itu disuruh revolusi pakai kudeta tidak. Apa tidak kita perangi ya Rasulullah? Jawab Nabi apa? Jangan. Selagi pejabat-pejabat itu masih sholat. Mungkin pejabat itu punya kesalahan, dia korupsi, dia menggencet rakyat, dia apa. Tapi selagi dia sholat, kata Nabi itu tidak boleh revolusi. Ayo revolusi, ayo revolusi, sekarang juga. Ayo revolusi, sekarang juga. Tentu kita sebagai muslim di Patani, di Thailand hanya bersyarat yang penting pemerintahan tidak memberangus masjid. Artinya selagi masih tidak menghalang-halangi institusi agama yang bernama sholat, itu kita tidak usah revolusi. Jadi dari awal Quran itu ingin sekali nggak ada perang, kecuali kalau simbol-simbol agama dihalang-halangi, dihanguskan. Rame-rame turun, kita demo kepung istana presiden supaya tidak kurang ajar kepada presiden. Goblok, kurang ajar, sampai dianjing-anjingkan, kurang ajar. Dajjal, istananya menjadi istana iblis. Nah, kita sebagai ulama, sebagai seorang muslim, perhitungan kita sederhana. Selagi bangsa Indonesia atau pejabat Indonesia tidak menghalang-halangi institusi yang bernama sholat, ibadah, kita harus ngaku itu pemerintahan yang sah. Makanya Nabi perhitungannya satu.
dalam kekecewaan kita terhadap pejabat, terhadap pemerintah, yang penting jangan ada kudeta, jangan ada revolusi yang berdarah-darah. Kalau Anda tidak mau ada revolusi berdarah, kalau tidak mau ada yaitu revolusi sosial. Saiki boten teroris yo Allahu Akbar, polisi sing lagi sholat yo Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terus kowe PD piye? Ora jelas yo kita sikape ya ora jelas. Saiki nganggo hukum sosial sing normal, nah apik ya diapiki wis. Imam besar kami Habib Muhammad Rizik Syihab ditahan oleh pihak kepolisian di Mapolda Metro Jaya. Maka dengan ini saya nyatakan siap keluarga besar Brigadir Pansar se-Jabodetabek akan datang ke Mapolda. Saiki mboten musuhe mukmin kaya mukmin, mukminem yo abal-abal, musuhe yo rondo abal-abal, kan ora jelas benere, ora jelas. Nah, berhubung ora jelas kudune sikap kita yo ora jelas. Ora oleh tukaran saiki yo tenanan, mergo musuhe ora mesti salah, kita ora mesti bener. Jangan pernah mengakui kekuasaan siapapun, kepemimpinan siapapun yang berdiri atas dasar kecurangan dan kezaliman. Jadi nak ana wong saiki majibno jihad alasane anut Rasulullah, nak Rasulullah jihad nganti wani mati. Masalahnya Nabi mesti bener, musuhe mesti salah. Lah saiki kita iku ora ngalami ngono iku. Imam kita kadang salah, musuh kita malah kadang bener. Biadab, kurang ajar, sampai dianting-antingkan, kurang ajar, kacau, istananya menjadi istana iblis. Lebih baik rezim zalim dan curang ini yang bubar dan segera bubar daripada harus NKRI yang bubar.